Nah, oke, saya mau kembali ke Pak Sony. Karena melihat hal tersebut, karyawan yang tersisa di kantor tuh juga harus yang potensial ya. Bagaimana nih Pak, perusahaan harus mengelola karyawan-karyawan potensial ini supaya tidak kabur, supaya tidak pergi gitu. Apalagi sekarang ada industri yang sedang seksi nih kayak gitu. Ya, jadi kalau pengalaman saya ya, kita mau mempertahankan karyawan, retaining kita itu, kita harus mulai sebenarnya dari saat kita rekrut. Hmm. Jadi kalau kita merekrut key person, orang untuk jabatan tertentu, itu kita perlu perlakuan khusus. Ya, ambil Oke. contoh misalnya kalau saya lagi sedang merekrut key person ya untuk di perusahaan, saya langsung WhatsApp ke dia nomornya. Jadi Hmm. setelah dapat data dari HRD, saya akan langsung WhatsApp yang bersangkutan, ajak ngobrol dulu. Kamu pernah melamar tempat kami, gini-gini, apakah masih tertarik? Oh iya, oke, saya perlu ngobrol-ngobrol dengan kamu. Jadi belum ngomong tes dulu nih, nggak ada tes-tesan dulu nih. Baru ngobrol dulu nih, make friends. Jadi teman dulu. Oh iya Pak, nah kamu kantornya di mana? Oke Pak, kalau mau ketemu apa saya datang ke kantor? Oh nggak usah. Kamu kantornya di mana? Oh saya di Cikarang misalnya. Saya pernah ada yang di Cikarang. Ada yang pernah di TB Simatupang Pak. Oke. Kita ngobrolnya di mana tempat kamu nyaman gitu. Oh saya nyamannya di Sumarekon Mall. Dekat Cikarang ke Hmm. Bekasi, dekat rumahnya. Saya samperin ke sana. Wow. Saya samperin ke sana. Ya, ada yang di Simatupang kita ngobrol di Citos, ada yang di ini kita ngobrol di Setiabudi, kita Hmm. ngobrol-ngobrol aja dulu. Jadi ketika mulai ada suasana yang nyaman, kan enak nih ngobrol, cerita. Jadi saya kesempatan untuk mengenalkan perusahaan kita apa, Hmm. misi kita apa, visi kita apa, values kita apa, lalu problem kita apa gitu. Jadi kalau dia tertarik, dia merasa oh ya, oke nih. Kalau kita biasanya kalau saya melihat oh ini anak belum cocok, saya biasanya akan langsung kasih feedback ke dia mengatakan bahwa Anda belum cocok. Menurut saya Anda harus memperbaiki di mana. Itu cara saya menghargai waktunya. Hmm. Dia udah berkorban waktu. Kalau saya tahu dia punya kelemahan, saya akan ceritakan, saya akan sampaikan sama dia supaya dia bisa improve. Tidak Hmm. mesti berjodoh dengan kita kan. Tapi kalau misalnya cocok, kita akan ngomong. Nah, biasanya kalau sudah begitu, saya akan langsung masuk dulu nih, kami sampaikan bahwa tantangan di tempat kami ini karena kami punya masalah. Loh, kalau kita perusahaan nggak punya masalah, untuk apa kita rekrut orang dari luar? Pasti kita lagi ada masalah kan? Nah, saya ceritakan masalah kita adalah ini. Nah, kalau kamu masuk, kamu bisa menyelesaikan masalah ini nggak? Apa yang akan kamu kerjakan? Biasanya akan cerita begini-begini. Oke, itu bisa. Dan tapi don't worry, kita akan backup kamu dengan ini. Sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya peralatan, macam-macam gitu. Nah, kalau udah mulai masuk lagi, di ujungnya saya akan bilang, tapi nanti kamu harus tahu juga bahwa kemungkinan besar ada potensi-potensi orang-orang yang akan memberikan kamu informasi negatif. Oh, oke. Karena jabatan yang kamu akan duduk ini sebenarnya diincar oleh banyak orang, tapi karena Hmm. kita sudah tahu orang-orang yang ada nggak bisa, kita tawarkan orang seperti kamu. Jadi kalau kamu terima informasi negatif, tolong kamu kontak saya. Nih, ini nomor WhatsApp saya kan kamu tahu kan? Oke. Setelah itu baru ada proses tes. Proses tes itu hanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena bagi kami nih, setiap karyawan tuh harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Itu paling penting. Apalagi kalau mau menjadi leader. Karena ketika dia nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, itu rusak timnya itu. Hmm. Jadi kemampuan komunikasi itu nomor satu buat kami. Jadi kalau saya udah tahu ada key person, kemampuan komunikasinya oke, itu tinggal dilanjutin lah proses tes ini, tes itu, segala macam gitu. Jadi Nah, kuncinya tadi di biasanya, wawancara ya, Pak? ya, Hmm. kenapa? Ini pengalaman. Nanti setelah beberapa lama dia masuk, 2 bulan, 3 bulan, ada saja tuh orang yang datang ke dia kan. Hmm. Kamu anak baru ya? Ya, udah berapa lama? Oh, 2 bulan, 3 bulan. Oh, kamu. Ya, saya udah 6 tahun di sini. Payah nih perusahaan begini-begini, diceritakanlah jeleknya perusahaan. Hmm. Yang namanya orang BSH ya, barisan sakit hati. Sakit hati. Ya kan? Pasti ada, di mana-mana pasti ada.
Nah, kalau orang ini tidak pernah ketemu saya dan saya bukakan semuanya, dia dengar pertama kali dia akan pikir apa? Oh, waduh gawat nih perusahaan, ternyata begini parahnya ya. Gitu ya. Nanti ada lagi orang kedua yang datang kan. Orang kedua datang ngomong hal yang sama. Nah, biasanya orang-orang gagal, orang-orang yang tidak mampu akan menceritakan negatifnya perusahaan kan. Ya, Dia akan pernah mencari cerita. pembenaran. Ya, cari pembenaran betul. Dia nggak akan cerita tentang kemampuan dia yang bagaimana gitu. Tapi ketika dua orang ini cerita hal yang kurang lebih sama, si orang baru ini bisa berpikiran, wow, ada dua orang menceritakan hal yang sama, itu berarti betul. Nah, ini yang bahayanya. Ketika dia merasa itu fakta yang diceritakan itu betul, dia langsung memutuskan, wah, gua nggak mau terjebak di perusahaan ini untuk waktu lebih lama. Langsung dia buka handphone, karena di handphone ada semua tuh aplikasi lamaran kerja, kesempatan kerja di mana-mana gitu. Dia akan mulai mencari di sana, dan biasanya nggak lama. 6 bulan, 8 bulan kemudian dia udah akan pindah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.